Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Abah Ali. Satu kalimat yang populer dan masyhur dari Abah Ali: capres yang paling pinter Anies. Tapi sing menang Prabowo. Kalau melihat dari kalimat itu, kita tidak perlu meragukan kewalian seorang Gus Ali. Karena ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Yang saya cintai, Habib Idin, saya punya kalimat untuk beliau: al-uyun tansa man ro'at walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata bisa lupa siapa yang dia lihat, tetapi hati tidak bisa lupa siapa yang ia cintai. Kalau rasa cinta saya kepada dzurriyyah Pekalongan itu sudah la syakka fih, tidak ada keraguan. Wabil khusus kepada Habib Idin saya sampaikan, Habib, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Beserta para ulama, Dewan Asatid, wabil khusus segenap sivitas Pondok Pesantren Bumi Sholawat, beserta para dzurriyyah yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, terima kasih. Walaupun sudah bukan musim kampanye masih mau datang, karena biasanya ngundang mereka itu repot. Makanya kemarin pas pemilu kalau saya dikasih es teh itu tidak, kalau ada gulanya tidak pernah saya aduk. Supaya apa? Supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg. Bapak Ibu masyarakat Sidoarjo yang berbahagia, ketika melihat kesuksesan seorang Abah Ali, atau dalam hal ini guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, dan di saat yang sama saya harus melihat putra-putra beliau seperti Gus Mudor, putra Habib Lutfi, menantu seperti Habib Idin. Saya teringat dengan sebuah makalah, innana lanangzuru ila syababi ala asasin hadabnu fulan au qaribu fulan. Kita tidak melihat orang-orang seperti mereka, seorang pemuda itu ini anaknya siapa atau dekat dengan siapa. Apakah ini Gus Muhdor bin Ali atau ini fulan bin fulan? La nangzur ilaihim hadabnu fulan au qaribu fulan. Bagi saya itu enggak penting. Kenapa? Karena kita tidak bisa minta lahir dari siapa, tapi yang perlu kita ingat adalah kita bisa berikhtiar melahirkan generasi seperti apa. Walakinna nangduru ilaihim ala asasin apa? Min juhdin liwatonihim. Yang kita lihat itu adalah kerja kerasnya. Maka disitulah kemudian kita butuh simplifikasi, kita butuh karakter. Kayak Habib Idin ini pinter beliau, mau bersaing dengan kealiman Habib Lutfi berat, makanya mengambil jalur dakwah sholawat.
Soalnya kon ngalim kaya maratuwane, abot Bib, abot gitu loh. Sehingga apa? Daripada bersaing di wilayah dakwah seperti Habib Lutfi itu tidak mampu, maka sholawatan baik. Karena kalau harus sama-sama dakwah seperti Habib Lutfi, saingannya abot, rugi dong. Sorry ye. Nah, sama halnya dengan Gus Mudar umpamanya. Kalau pengen mendapatkan makom seperti abahnya Gus Ali berat. Makanya mengambil jalur dakwah melalui menjadi seorang birokrat, menjadi bupati. Nah, beda halnya kemudian yang saya lakukan. Saya ini terlahir dari bapak kiai deso, walaupun mbah saya juga kiai top. Ya, kalau Anda meragukan apa yang saya sampaikan silahkan. Tabayun kepada Habib Lutfi. Saya terlahir dari kiai deso, bapak saya cuma kiai manakib, kiai langgar, kiai musola, sing ngurusi yasinan, yang istilah saya kiai kampung. Tetapi di situ kemudian ada semangat yang saya mengatakan apa? Satut fanu mahman kanat kimatuka. Engkau akan dikubur betapa mahalnya dirimu. Semuanya akan dikubur. Betapa mahalnya dirimu. Wasatungsa mahmad balahot makanatuka, dan orang akan melupakan seberapapun tinggi derajatmu, dilaleke. Makanya kemudian atas hal itu apa? Lidzalika utruk asaron jamilan, untuk itu tinggalkanlah bekas yang baik. Wa amalan solihan, dan amal yang soleh. Maka saya sering bilang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Bapak Ibu Sidoarjo mati meninggalkan utang. Di situ kemudian yang memicu saya, ketika tahun 2000 pertama kali saya sowan Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Waktu itu saya ingat betul yang disampaikan oleh Abah Lutfi kepada saya ketika membahas soal nasab. Wasyarul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum zakarul jududa. Lih, tak kandani lih. Habib Lutfi itu waskito, sejak saya miskin nggak punya apa-apa, saya sudah dipanggil juragan. Saya datang dari jauh, beliau langsung manggil, juragane teko. Padahal saat itu saya miskin kuadrat. Walaupun mbah saya sebenarnya kaya 7 turunan. Problemnya saya keturunan nomor 9. Kere randu apa-apa. Tapi bagi saya mohon maaf, nggak ada masalah. Beliau mengatakan waktu itu, lih tak kandani, juragan dan tak kandani. Miskin dipanggil juragan, Pak. Ternyata benar itu doa dari beliau untuk saya. Saya itu ingat betul Habib Idin ya waktu itu. Anak saya usia 2 tahun, banter-banterin nyusu. Saya punya uang tuh 50.000. Abah telepon dari Pekalongan. Le, iso mangan yang Pekalongan, sendiko dawuh, Pak. Karena saya meyakini at-ta'allam al-ilmu yudraku bita'allum wal barokatu la tudraku illa bil khidmah. Kalau ilmu itu diperoleh dengan belajar, maka barokah itu diperoleh dengan mengabdi. Ilmu dengan ngaji, barokah dengan ngabdi. La tutragu illa bil khidmah. Mila bocah-bocah hadrae Bibidin iki niate khidmah wae le. Ewadene kowe dijatah titik karo Habibe ya ora apa-apa lah khidmah ngono ae. Ya wis rasa mau gremengi ya dirasani wae. Ora apa-apa, bocah hadrae insyaallah mulya lah. Lah kowe ngelamar cewek takoni pekerjaanmu apa le? Penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh Airline. Saya itu maaf Bu ya, saya nggak bisa berdiri karena saya capek. Hari ini saya syuting 5 jam, 5 episode untuk acara Ramadan. Tapi malam hari ini saya bela-belain, badan saya capek tapi hati saya senang. Kenapa? Calonnya menang. Saat itu saya ingat betul Abah, ditelepon sama Pak Lutfi, le mangkat di Pekalongan.
Nggih Mbah sendiko, saya punya uang 50.000 coba. Anak saya nangis gak punya susu. Susunya waktu itu Morinaga Bu. Pilihannya dua. Saya berangkat harus menggunakan uang ini sowan Habib Lutfi, atau saya beli susu untuk anak saya nggak bisa sowan. Saya nggak punya motor. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, izinkan saya pergi ke Pekalongan sowan Abah. Nggih Bah, soal susu anak, orang mungkin anak mati mergo telat ngombe susu. Sak ngamuk-ngamuknya anak telat ngombe susu, luweh ngamuk yen sing telat bapake. Makanya programnya Pak Prabowo susu gratis itu yang paling seneng bapak-bapak. Akhirnya saya sowan. Memandang wajahnya orang soleh itu kan mohon maaf ya, nggak perlu kita ngomong apapun, ketemu saja sudah seneng. Kayak gini ibu-ibu lihat Habib Idin itu senengnya raum, apa mana rondo anyaran, ya Allah gitu. Jam 12 malam saya pulang, sampai rumah anak saya nangis. Saya cuma bilang sama Abah doakan anak di rumah mudah-mudahan baik-baik saja. Ya selesai. Saya pulang, mau masuk kamar tuh malu deh, karena nggak kuat beli susu. Jam 12 malam anak saya nangis karena nggak ada susu. Akhirnya malam itu saya berbagi susu dengan anak saya. Tetapi apa? Ketika kemudian Habib Lutfi mengatakan sama saya waktu itu begini, wasarul alamina dawul khumuli idza faqartum dzakarul jududal. Takkan dalil. Generasi yang paling jelek itu adalah satu generasi ketika ada orang hebat, ketika ada orang ngetop mengatakan, mbahku mbiyen luwih hebat daripada iki. Habib Idin selawatan kaya mbahku mbiyen suarane luwih apik. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Ketika mengatakan mbahnya ini lebih baik dibandingkan dia bukan siapa-siapa. Dan ini mohon maaf ya, ini penyakitnya para Gus. Ini penyakitnya para Gus. Bapakku pondoknya gede, wih pondoknya bapakmu cok, gitu loh. Gak bahaya tah, gitu loh. Yang kamu banggakan apa? Wong pondoknya mbahmu kok. Bapakku santrine oke, wih bapakmu. Maka kemudian dilanjutkan, wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling top itu apa? Satu generasi yang dia terlahir dari generasi yang hebat, tetapi dia mampu berdiri dengan membesarkan dirinya sendiri. Itu baru luar biasa. Sehingga saya dulu mohon maaf ketika di Lampung, kowe mulya gedheke pondoke keluarga. Saya mengatakan enggak lah, ora penak. Saya dulu itu mau dipek mantu sama Kiai Top. Miftah, kowe dadi mantuku. Saya waktu itu mau nolak bingung. Saya bilang, ngapunten Kiai, saya istikharah dulu. Padahal nolak halus. Saya cuma bilang makhoba manistakharah walanadima manistasaro. Kowe ya bocah-bocah hadroh ki ya ngono le. Lah ana bocah kowe seneng karo cewek, loro umpamane bingung, kamu istikharah. Tapi saya ingatkan satu hal, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem istikharah orang ana sing gelem. Makanya saya bilang, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Ala soal ngono kuwi le takon aku aja Habib Idin. Soalnya presiden percodotan ki aku. Kamu harus paham. Cowok sama cewek itu orientasinya beda. Cowok itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan. Tapi cewek semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Makanya aja kaget, oke wong lanang merongos tapi bojone ayu. Soalnya apa sing didelok ora merongose tapi duwite. Saiki wong lanang ki ra penting. Mbok-mbok kuwi lho tak kandhani. Bojo isuk tangi turu langsung kon minggat golek duit.
mulih dijalui duit, arepe turu mikir duit, tangi turu ngitung.